Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Yanuar Meta Ratnasari dari SD Negeri 1 Mendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari kelas 037 B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Sebelum menyajikan hasil refleksi saya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan juga pengajar praktik yang luar biasa yang akan membersamai saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan ke depan. Fasilitator saya yaitu Bunda Ratna Ernawati atau Bunda Nena Deki. Beliau dari SD Negeri Karangasem 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pengajar praktik saya adalah Bapak Rasim. Beliau dari SMA Negeri 1 Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Yang telah saya pelajari dari modul 1.1 mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain: yang pertama, bahwa pendidikan ialah proses menuntun anak mencapai kodrat dan kemerdekaannya. Yang kedua, menuntun anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan yang kita laksanakan harus berhamba kepada anak. Yang keempat, bahwa anak bukan tabula rasa. Hal ini berarti bahwa setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini sudah memiliki kekuatan lahiriah yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga pendidik harus mampu menebalkan laku anak tersebut sehingga kekuatan dari anak itu sendiri menjadi berkembang. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan pembelajaran kita juga harus menebalkan budi pekerti. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, bahwa guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, saya selalu berusaha menciptakan kelas yang tenang dan tertib agar anak dapat menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga, biasanya saya mengajar tanpa persiapan karena saya yakin guru sudah paham materi yang akan diajarkan. Yang keempat, sebelumnya saya hanya terfokus pada terselesaikannya materi serta ketuntasan KKM dan hasil belajar. Yang terakhir, setiap anak saya perlakukan dengan sama tanpa memperhatikan minat dan bakatnya. Berikut ini contoh pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Di antaranya, saya hanya mentransfer ilmu. Saya menjelaskan materi pelajaran, kemudian memberikan tugas kepada anak. Pembelajaran terlihat kurang menarik dan anak-anak terlihat kurang aktif. Setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain: yang pertama, saya merubah pemikiran saya menjadi pembelajaran berpusat pada murid. Kedua, kelas yang ramai menandakan anak yang aktif dalam menggali pengetahuan. Ketiga, saya mempersiapkan materi dan media yang menarik serta kontekstual untuk dapat dipahami oleh anak. Yang keempat, saya lebih berfokus pada proses, bukan hasil. Dan yang kelima, setiap anak memiliki karakteristik dan minat yang berbeda-beda sehingga kita sebagai guru harus menghargainya. Selanjutnya, perubahan perilaku saya antara lain: yang pertama, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid.
Kedua, saya berusaha memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ketiga, saya berusaha menuntun murid mengembangkan minat dan bakatnya. Yang keempat, saya berhamba kepada murid. Dan yang kelima, saya memberikan umpan balik positif kepada setiap murid. Kemudian, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya merancang pembelajaran yang aktif dan inovatif serta berpihak pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi dan juga berbasis permainan. Yang ketiga, menyusun kegiatan yang menanamkan nilai dan karakter budi pekerti serta pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, saya memotivasi setiap bakat dan minat peserta didik. Berikut ini beberapa contoh kegiatan yang mulai saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1. Di antaranya, saya mulai menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Di sini, anak terlihat lebih antusias dan juga aktif. Selanjutnya, belajar sambil bermain agar anak tidak merasa bosan mengikuti pelajaran. Yang dapat saya simpulkan setelah mempelajari modul 1.1 mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, pendidikan adalah sebuah kegiatan menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan hendaknya juga mampu menanamkan karakter baik dan budi pekerti dalam diri anak. Ketiga, pendidikan hendaknya menghamba kepada anak. Demikianlah kesimpulan dan refleksi mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.